Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus sa'adah Zumalail a'izzah Kubailal bidayah Hayyabina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala Hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Abdurrahman Angge Fauzi boten? Kados riyen Angge Fauzi ya. Zaman kula mucal teng MTS tahun 93 Angge Fauzi. Saniki boten? Ya, ganti nama kakeknya. Oh. Nggih, boten napa-napa nggih. Sosoro Dipuran, sosoro Madura niki. Sosoro Dipuran yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan memiliki banyak nama. Bulan puasa, bulan spesial, bulan hebat, bulan khusus, Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat, Syahrul Maghfirah, bulan penuh dengan ampunan, Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, dan saya masih punya lagi Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah. Apa sih itu barokah? Sekedar urun rembuk saja. Karena saya masih mendengar ada orang yang beranggapan kalau bulan Mubarak atau bulan barokah atau barokah itu sendiri sering diartikan bertambahnya sesuatu. Tidak mesti Bapak Ibu. Al-barokah itu atau yang sering disebut dengan barokah berasal dari kata al-birkatu, birkat artinya kolam. Kolam yang airnya luber-luber sampai turun ke bawah, kemudian mengalir terus ke bawah. Itu gambaran barokah. Artinya bisa jadi bertambahnya kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang berbuah kebaikan bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, terus mengalir kebaikannya. Ibarat air kalau mengalir pasti ke tempat yang lebih rendah apa tinggi? Rendah. Kalau ke tempat tinggi namanya muncrat atau air mancur. Jadi sangat berlebihan kalau terjadi banjir, itu bukan barokah. Jadi airnya mengalir, itulah gambaran barokah. Contoh kecil. Nate tengah angkringan boten? Wah, ini kula nggih hobi angkringan itu. Es teh pinten, Pak? 2.000. Ya ana sing murah 500 ya ana. Sing 5.000 ya ana. 1.000 ya ana gawe dhewe niki. Misalnya 3.000, pasnya 3.000 nggih. Es teh 3.000. Untuk membuat es teh 3.000 ternyata dibutuhkan puluhan perusahaan, ratusan manusia, bahkan mungkin ribuan tangan-tangan manusia. Lihat saja es teh 1 gelas, untuk membuatnya dibutuhkan pabrik gula, pabrik teh, pabrik es, pabrik gelas, sing di plastik, pabrik plastik, kadang plastiknya dikareti, pabrik karet, sudah 6 perusahaan. Padahal tiap perusahaan puluhan, ratusan karyawan atau pegawai. Sing tuku napa nyaker? Mboten nggih. Ngangge sendal butuh perusahaan sandal. Napa malih sing dodol nek nyakar sing tuku ora kolu. Wah, pas sing dodol cakeran. Jangan-jangan es teh iki kecipratan nggih, peciran, ragu, butuh pabrik sendal. Sendale pedot disambung nganggo peniti, butuh pabrik peniti, sudah 7. Sing tumbas teng mriko mungkin do jagongan, butuh diklik,
pabrik mebel berupa dengklik pun walu. Ana sing senenge lasian gelar kloso butuh pabrik kloso. Dodolane ngati bengi butuh lampu, pabrik lampu pun 10 niki. Sing dodol klambinan mboten? Lambinan butuh pabrik lambi. Nek bengi ngadu men nganggo jaket mboten? Kadang nganggo jaket. Nganggo jeroan mboten? Mosok ora nganggo. Kadang sarung. Niku dereng kemilane dodolane sing titip kata to niku. Ana sing titip bakwan, timus, onde-onde. Timus napa mboten goreng niku goreng to? Pabrik telo, pabrik minyak goreng ratusan perusahaan. Hanya judul angkringan Baharjo misalnya nggih. Butuh banyak perusahaan, semuanya kebagian kebaikan. Itulah gambaran yang namanya barokah. Minyak antri, Pak. Tapi Bapak Ibu, ternyata tidak semua bertambahnya sesuatu disebut kebaikan. Ada indikasinya. Indikasi yang terbaik adalah bertambahnya ketaatan. Kalau saya boleh pinjam istilahnya Umar bin Khattab pernah mengatakan la Islam illa jamaah, la jamaah illa imamah, la imamah illa ta'ati, la ta'ati illa ikhlas. Depannya saya tambahi la barokah illa Islam, la Islam illa jamaah, la jamaah illa imamah, la imamah illa ta'ati, la ta'ati illa ikhlas. Bukan disebut barokah kalau orang tersebut bukan beragama Islam. Ini syarat utama. Jadi istilah barokah hanya dikenal di area wilayah orang yang beragama Islam. Saya nggak tahu yang bukan beragama Islam istilahnya apa. Mungkin berkat mungkin. Tapi saya mengenalnya barokah. Maka harus Islam dulu biar tahu konsep barokah itu apa. Dan juga tidak dinamakan Islam kalau tidak berjamaah. Angkringan saja berjamaah, banyak puluhan perusahaan yang mendukung. Dari pabrik peniti sampai pabrik mebel, tenda, gerobak, semuanya ikut mendukung hanya karena angkringan, es teh 3.000, belum yang lain-lainnya, wedang jahe, kopi jos dan macam-macam nih kok. Nggih. Jadi ada jamaah, tidak sendirian. Maka kalau ada orang senang sendiri, itu bukan barokah. Ada orang hidup kaya sendiri, itu tidak barokah. Walaupun hidupnya di tengah masyarakat, uripe dhewe ora melu guyub, itu bukan barokah. Harus ada jamaah. La jamaah illa imamah. Bukan disebut jamaah kalau tidak ada imamnya. Harus ada pemimpinnya. Sholat saja ada imamnya, upacara saja ada inspekturnya. Angkringan nggih wonten mesti dopo sentok gawe es teh hangat, teh panas nganggo sedotan amblodok ilatin. Ada perintah dari pimpinan. Ila imamah, la imamah, tidak ada kepemimpinan, ila taati, harus ada ketaatan. Coba nek mboten taat, tidak patuh pada aturan, do rebutan kabeh teng angkringan. Saya senang sekali dengan angkringan Bapak Ibu. Insyaallah 99% penuh dengan kejujuran. Roda ngapusi. Sing do ngapusi kadang malah pejabat-pejabat sing gajine pun gede-gede tes kurang bae do ngapusi. Angkringan kadose mboten nggih. Ana ya ana sithik ora konangan. Njupuk bawan 5 ngakune 3 biasa. Terus sing dodol ikhlas kok mboten napa-napa. Ora nggo duit sesuai ora apa-apa. Jenengan teng Alfamart ora nggo duit saged mboten? Ora iso. Teng Indomaret ora nggo duit utang asal mboten? Mboten. Wong kadang entek 2.900 duite 3.000 ora bali kok. Nggih. Begitu kejamnya. Cobi Bapak Ibu, Indomaret pinggire tonggo-tonggone ana sripat, tetep bukan apa tutup? Buka. Enggak ada tepo sliro, tapi nek warung-warung teng kampung tonggone sripat tutup mboten? Tutup karang melu layat, melu takziah, melu ngubur, melu mandikan.
Padahal mereka yang di pinggir jalan online itu meraup keuntungan yang banyak, tapi kadang tidak tepos liro dengan tangga. Nggak ada unsur-unsur ketaatan. La ta'ati, tidak ada ketaatan kecuali dengan keikhlasan. Nah, inilah indikasi-indikasi barokah. Kalau ini semua ada, maka insya Allah kita akan menggapai yang namanya barokah. Maka untuk mendapatkan barokah, namanya saja menggapai butuh tangga-tangga, butuh tingkatan-tingkatan. Ibarat adik-adik ngoyak layangan perlu persiapan. Apa saja yang dibutuhkan pirantinya banyak. Keikhlasan, ketaatan, kepemimpinan, berjamaah. Terus yang paling penting adalah keyakinan di dalam beragama Islam. Itu 5 indikasi. Kurang satu saja mungkin keberkahannya berkurang. Bapak Ibu, jadi kondisi berkah tidak harus selamanya positif dalam pandangan kita, tidak selalu bertambah dalam pandangan kita. Dalam kondisi sakit pun bisa disebut barokah, dalam kondisi negatif atau kurang pun dapat disebut pula barokah. Contoh, orang yang sehat badannya, kekar, juara Smackdown, disebut barokah betul? Belum tentu. Kalau kesehatannya, kekuatan badannya tidak digunakan untuk beribadah, tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, itu tidak barokah. Gak ada gunanya itu, gak ada gunanya. Saya senang sekali ada tulisan besar yang ada di perempatan Ring Road. Tulisannya apa? Wahai para wanita, calon ibu rumah tangga, carilah calon suami yang solihah. Jangan, yang soleh ya. Jangan cari suami yang solihah. Suami kok solihah, jenenge suami bencong. Yang tidak pernah ke masjid, subuhan saja enggak berani. Itu suami yang solihah itu. Subuhan aja enggak berani di masjid, ya banci ya. Jadi jadi suami yang soleh, yang benar-benar kuat bangun malam, kuat membangunkan dirinya sendiri dengan kekuatan badannya, tidak loyo. Itu suami yang soleh. Sebaliknya orang yang sehat, orang yang sakit, bahkan mungkin mondok di rumah sakit, tetapi masih kuat menunaikan sholat, walaupun tidak berdiri tapi duduk, bahkan kadang berbaring, dia lebih taat kepada Allah ketika sakit, itu bahkan disebut dengan barokah. Daripada sehat malah tidak sholat, itu tidak barokah. Seringkali kita berdoa, ya Allah berikanlah kesehatan, berikanlah keberkahan, tetapi menjauhkan dari ketaatan, itu bukan namanya barokah. Satu. Yang kedua, misalnya rumah. Rumah apa sih yang barokah? Apa yang mahal harganya? Apa yang bagus? Tinggi? Belum tentu. Wah, itu nanti akan ditinggal semua rumah itu. Apa tanah yang mahal yang disebut barokah? Belum tentu. Saniki tanah termahal di mana Bapak Ibu? Di Malioboro Mall. Belakangnya persis 1 meter sudah 80 juta. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dikubur di sana butuh dana 160 juta. Pengen dikubur di sana. Ini penak Pak mereka karo nunggu panggilan maksa iso mlaku-mlaku dolan-dolan sik karo malaikat. Ke timur sampai Jalan Mataram itu sudah 50 juta. Jalan Monjali sudah 20 juta. Temergi pinten Pak? Ngertos nggih? Tapi bisa jadi tanah-tanah yang mahal tadi belum tentu barokah. Tempatnya mungkin strategis. Banyak orang yang mau beli, berani bayar mahal, belum tentu barokah. Tapi kalau rumahnya delik, tanahnya harganya murah, cerak kuburan, ada anim, listrik, didol ora payu, bang saja nggak mau lirik, bisa jadi barokah. Kalau yang menempati orangnya taat kepada Allah, rajin mengaji, rajin ke masjid, itu bisa jadi barokah daripada yang di pinggir jalan harganya mahal tapi untuk berbuat maksiat, mendirikan kafe-kafe dan macam-macam yang tidak jelas, itu bahkan tidak disebut barokah karena lebih menjauhkan pada Allah. 2. Umur Bapak Ibu disebut barokah kalau membawa kebaikan dan ketaatan. Umur itu artinya kebaikan.
Beda dengan usia. Usia itu bilangan. Bapak Ibu ada yang usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, itu usia. Tapi umur bisa lebih pendek, bisa lebih panjang, tergantung barokah apa tidak. Pangeran Diponegoro usianya 25 tahun, tapi umurnya sampai sekarang masih hidup. Kebaikannya banyak dikenang orang, namanya banyak digunakan di setiap kota, pasti ada nama Pangeran Diponegoro. Itu investasi pahala yang selalu mengalir sampai sekarang. Setiap orang yang melewati jalan Pangeran Diponegoro mesti ingat perjuangan Pangeran Diponegoro itu pahala jariah yang tidak putus-putusnya. Walaupun Pangeran Diponegoro sudah tiada, umurnya barokah. Foto-fotonya masih laku, dijual di Malioboro masih laku jutaan. Coba kali fotonya dengan Pak Jun Boten. Gegetan dompeta ibune rana fotone jenengan. Ibune malah nyimpen fotone Aldebaran karo Nino. Fotone jenengan Pak, nyimpen fotone ibu mboten? Gege mboten, malah nyimpen fotone Nela Karisma, Via Valen, Nikita Mirzani. Apa lain jenengan? Tambahi Spiderman. Umur yang barokah yang membawa kebaikan namanya dikenang masa. Ini jalan apa nih Pak? Nggak ada namanya ya? Siapa tahu nanti besok menjadi jalan Haryadi atau jalan Richard Manto. Tapi harus punya keberkahan barokah dikenal masa. Ya. Namanya menjulang tinggi itu umur yang barokah. 3 nggih. Kok waktunya pun telas nih. Tambah sekedip nggih. Harta benda disebut barokah kalau membawa orang yang punya menjadi taat kepada Allah. Jadi tidak cepat habis, kalaupun habis mengalir pahalanya menjadi investasi akhirat. Yang kelima Bapak Ibu, keluarga. Kita punya orang tua, punya simbah, punya ayah, punya ibu, atau kita punya anak. Kalau sebelum kita punya anak rajin ke masjid, setelah punya anak menjadi tidak rajin, berarti anak itu tidak barokah. Tapi bukan salah anaknya, ya salah kita. Kenapa kita tidak menjadikan anak itu sebagai amanah, malah menjadikan fitnah, sehingga repot malah tidak rajin ke masjid. Kalau gada rencang Pak, anaknya cilik-cilik 5. Wah, alhamdulillah. Nah, teng masjid dijak kabeh Pak. Neng buri dewe kalau mangku anaknya. Iya ditunggu pempes, nora tinggu ya banjir-banjir mesake tampil masjid deh. Tidak harus di depan ya. Jadi tahu dirilah karena bawa anak kecil paling belakang karo ngomong betul napa-napa. Ati bang neng ngomong terus orang nang masjid. Nih, anak bisa jadi amanah, bisa jadi fitnah. Dulu waktu masih single rajinnya bukan main, tukang adzan, muadzin, begitu berkeluarga dapat istri kok rata nang masjid, berarti istrinya tidak membawa barokah. Mungkin bukan istrinya, tapi dia sendiri yang tidak bisa mengajak istrinya menjadikan barokah atau sebaliknya. Maka tengi Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini yang penuh barokah, marilah kita kuatkan piranti-piranti tadi untuk menjadikan bulan Ramadan kita menjadi bulan yang penuh barokah. Syahrul Mubarak. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup pengajian kuliah tarawih pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.